Ketika aku udah menerapkan hal-hal ini dalam hidup aku ngerasa semuanya tuh jadi berjalan dengan lancar dan lebih mudah. Aku ngerasa rezeki itu datang dari mana aja, mengalir dengan lancar. Aku ngerasa kayak urusanku tuh dimudahkan gitu. Semuanya tuh berjalan dengan lancar aja. Hubungan dengan orang-orang juga baik. Hal-hal yang baik tuh terus berdatangan sama aku. Hai, aku Aprisya. Selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membahas tentang hal-hal apa saja yang bisa menarik keberlimpahan. Yang pertama adalah melepas untuk menerima. Kadang kita tuh ingin mendapatkan suatu hal yang kita impikan, yang kita inginkan, tapi kita tidak berani untuk melepaskan. Kita masih berpegangan erat dengan hal-hal yang sebenarnya tidak baik untuk kita atau memang sudah tidak selaras dengan kita. Contohnya ya, kamu ingin kerjaan yang baik, yang bisa menjadi tempat untuk kamu bisa memaksimalkan potensi kamu, yang menghargai kamu, yang bayarannya tinggi sesuai dengan kemampuan kamu, yang menyenangkan, tapi kamu tidak berani melepaskan kerjaan yang sekarang, yang kamu rasa itu udah nggak selaras dengan kamu, yang tidak menghargai kamu, yang bayarannya itu rendah, dan tidak sesuai dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Kamu terlalu takut untuk melepaskan itu. Dan kamu mikir, gimana kalau aku lepasin ini, terus aku nggak dapet hal yang lebih baik dari ini. Jadi pikiran kamu tuh udah ngeblok gitu. Seolah-olah kamu nggak akan dapet hal yang lebih baik daripada itu. Nah, itu adalah salah satu scarcity mindset atau kelangkaan. Dan lawannya adalah abundance mindset atau mindset keberlimpahan. Terus misalnya nih contoh lain, kamu mendamba-dambakan pasangan yang baik, perhatian, tanggung jawab, satu frekuensi. Tapi sekarang kamu masih ada di hubungan yang toksik, yang kasar sama kamu, yang tidak menghargai, yang mengekang, yang manipulatif. Terus kamu tidak bisa melepaskan dengan alasan kamu masih mencintai dia, atau misalnya, dia sebenarnya baik kok, tapi itu karena dia terlalu sayang aja, jadi dia takut kehilangan aku dan lain sebagainya. Jadi kamu membuat alasan-alasan yang membuat kamu terus bertahan sama orang itu, dan itu malah menghalangi kamu untuk mendapatkan pasangan yang lebih baik daripada itu, gitu. Jadi kamu jangan nyalahin terus, kenapa aku selalu berada di toxic relationship, sedangkan kamu aja tidak berani melepas hal-hal yang buruk untuk kamu. Kita juga harus melihat di sekeliling kita. Coba lihat di sekeliling kita. Chaos gak? Berantakan gak? Penuh sama hal-hal negatif gak? Kayak misalnya rumah kita berantakan. Banyak banget barang-barang yang sebenarnya udah nggak dipakai, yang ditumpuk dari tahun kapan, tapi nggak dibuang atau dikasihkan gitu ya. Kamu beralasan, nanti ini takutnya dipakai gitu. Ini kayaknya aku masih butuh deh nanti. Tapi udah bertahun-tahun cuman didiemin doang sampai udah berdebu banget gitu ya. Kita harus ngasih space untuk kita bisa menerima sesuatu yang baru gitu loh. Kalau kita berpegangan erat sama yang lama dan itu emang udah nggak berguna untuk kita, udah nggak baik buat kita, ya kita akan terus stuck di situ. Terus juga lihat kayak misalnya pikiran kamu sehari-hari dipenuhi sama pikiran negatif gak sih? Kayak chaos gitu loh pikirannya. Terus misalnya lihat sosmed semuanya berita negatif gitu. Kamu follow akun-akun yang gosip, yang benar-benar tidak bisa membuat kamu berkembang, yang ada malah jadi toxic gitu ya. Itu kamu harus evaluasi lagi deh, coba kamu lihat diri kamu lihat sekeliling kamu, apakah kamu sudah berani untuk melepaskan hal-hal yang tidak baik untuk kamu? Yang kedua adalah merasa aman untuk menerima. Kadang kita udah berani untuk melepaskan, tapi kita tidak merasa aman untuk menerima. Kita ngerasa nggak layak, kita ngerasa nggak pantas, kita ngerasa nggak bisa untuk menerima. Ini sebenarnya bisa dibilang wajar, karena dari dulu kita diajarkan untuk menolak, bukan untuk menerima. Contohnya nih, kayak waktu kecil, ada saudara atau tetangga kamu main ke rumah, terus ngasih barang ataupun uang ke kamu, dan orang tua kamu lihat kayak responnya itu, "Ih, jangan jangan, ngerepotin, udah nggak usah," gitu kan. Atau enggak kayak
cepet-cepet cari apa yang bisa ditukar gitu, yang bisa langsung ngebales juga. Jadi seolah-olah kayak kita tuh malah menolak rezeki yang masuk ke kita, yang seharusnya ya simpelnya itu tinggal bilang makasih dan bersyukur untuk itu. Nanti suatu saat kita bisa bales itu. Bersyukur dengan rezeki yang datang ke kita, bukannya malah menolak. Dan ketika kita sudah dewasa, kita ngerasa pemberian itu adalah suatu beban buat kita. Misalnya nih di kerjaan, kamu dikasih jabatan yang lebih tinggi, atau misalnya kamu diberi tanggung jawab yang lebih berat dari sebelumnya. Kamu ngerasa nggak bisa, nggak mampu, nggak layak untuk menerima itu. Padahal itu adalah suatu rezeki yang dikasih ke kamu yang harusnya kamu ambil gitu loh. Kalau kamu udah dikasih kepercayaan itu berarti kamu mampu. Tapi kamu malah ngeblok duluan. Kamu ngerasa nggak bisa, ngerasa nggak mampu. Atau nih misalnya ketika kamu dipuji ya sama orang lain, "Baju kamu bagus banget deh, cocok banget nih sama kamu," gitu kan. Terus kamu responnya kayak, "Masa sih? Enggak deh ini, baju lama kok. Ah, murah tahu ini harganya cuma 50.000 beli di Shopee." Jadi kamu tuh kayak menolak gitu untuk diberi sesuatu tuh, diberi itu bukan hanya barang ataupun uang gitu, bukan hanya perihal materi aja, tapi kayak diberikan sebuah pujian, diberikan tanggung jawab, diberikan bantuan. Kamu ngerasa kayak nggak layak untuk menerima itu, sehingga kamu ngeblok gitu hal-hal yang datang sama kamu. Kadang malah jadi curiga, kok orang itu baik ya sama aku? Pasti ada maunya. Padahal ya nggak selalu seperti itu gitu loh. Kita kalau misalnya curigaan sama orang ya, kita jadinya sulit untuk menerima sesuatu, kita jadinya sulit untuk menerima keberlimpahan. Yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur ini powerful banget sih. Ya analoginya gini ya, kalau misalnya nih, kamu punya teman A dan B, terus kamu ngasih barang ke A dan B ini, barangnya pun sama. Ketika dikasih nih si A ini, dia responnya bilang, "Oh iya makasih ya," gitu. Tapi dari raut mukanya dia kelihatan nggak excited, dia kayak acuh aja gitu, kayak kelihatan nggak bersyukur. Terus juga setelahnya kamu nggak pernah lihat dia pakai barang yang udah kamu kasih ke dia. Di sisi lain ketika kamu ngasih ke si B, kamu lihat respon dia, "Oh iya makasih ya, ya ampun bagus banget sih, makasih loh kamu perhatian banget," gitu kan. Terus kamu lihat dia kayak raut mukanya tuh happy, dia bersyukur, terus setelahnya kamu lihat dia pakai barang yang udah kamu kasih. Nah kira-kira kamu bakal ngasih ulang ke yang mana nih, A atau B? Ya jelas B dong, karena dia happy, dia bersyukur, dia memanfaatkan apa yang udah dikasih. Jadi kan sebagai yang memberi juga kita lebih seneng ya dengan orang yang seperti itu. Nah, itu sama konsepnya dengan keberlimpahan. Ketika kamu udah dikasih banyak, tapi hari-hari kamu tuh ngeluh terus, ngerasa kurang terus, nggak bersyukur, ya gimana kamu mau menarik keberlimpahan datang ke kamu? Yang keempat adalah tenang dan percaya. Ini memang sangat challenging ya, sangat menantang. Terlebih ketika kita harus tenang dan percaya dalam keadaan di bawah tekanan, dalam keadaan kepepet, atau dalam keadaan panik gitu ya, itu akan sulit untuk bisa tenang dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi percayalah, dengan kamu bisa tenang dan percaya, kamu akan lebih mudah untuk bisa menerima, kamu bisa untuk fokus dengan hal-hal yang baik. Karena ketika kamu berada di energi putus asa ya, kamu ngerasa, "Duh kayaknya nggak mungkin deh aku bisa bayar ini. Aduh gimana ya, ini jatuh temponya sebentar lagi. Aduh aku harus bayar uang sewa, aku harus bayar uang kuliah, aku harus ini, harus itu, terus aduh nggak ada nih uangnya, gimana ya?" Kamu udah benar-benar putus asa kayak, "Ah udah deh," gitu ya, udah pusing banget gitu, gimana caranya kamu nyari berbagai cara gitu. Yang kadang ketika kamu dalam keadaan panik, kamu malah ngambil langkah yang nggak bener gitu. Tapi kalau misalnya kamu tenang, kamu yakin bahwa pertolongan itu dekat, bahwa keajaiban itu akan datang, itu akan lebih mudah untuk menarik keberlimpahan. Ini udah aku buktikan sendiri ya. Aku juga dulu kayak panik gitu. Misalnya aku harus bayar sesuatu nih, terus belum ada nih uangnya.
Kayak aku tuh panik, aduh gimana ya, apalagi yang aku harus kerjain, kayaknya aku harus ngambil kerjaan tambahan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ketika aku dalam keadaan tenang, terus aku percaya bahwa rezeki itu akan datang, itu bener-bener rezeki tidak terduga tuh datang aja gitu. Bahkan kayak hitungan jam tuh aku tuh pernah banget gitu kayak, tiba-tiba ada transferan, tiba-tiba kesempatan datang, pokoknya banyak banget deh. Tapi memang sih untuk seperti ini butuh latihan yang terus-menerus karena aku tahu sih ini cukup challenging, khususnya buat kamu yang panikan, yang orangnya overthinking gitu ya, sulit untuk tenang di bawah tekanan. Lalu yang selanjutnya adalah berbagi. Kalau kamu punya mindset berbagi, berarti kamu ngerasa kamu tuh punya lebih dan kamu harus membagikan kelebihan itu kepada orang lain, biar orang lain juga bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Sebaliknya, kalau misalnya kamu pelit, kamu ngerasa bahwa kamu tuh kekurangan, jadi kamu nggak bisa bagi-bagi ke orang lain. Nah, dengan berbagi ini, kamu nggak akan jadi kekurangan kok. Itu nggak akan mengurangi jatah kamu, malah justru dengan berbagi, itu akan melipat gandakan hal yang kamu punya, gitu. Jadi kamu harus punya mindset itu, keberlimpahan tuh datang ketika kita bisa berbagi sama orang lain. Dan berbagi juga menciptakan perasaan positif yang akan semakin menarik keberlimpahan datang kepada kamu. Oke, hal-hal ini adalah hal yang aku terapkan untuk bisa menarik keberlimpahan dan aku udah merasakan hasilnya. Semoga kalian juga bisa menarik keberlimpahan itu dengan menerapkan hal-hal yang udah aku share tadi. Sekian aja video dari aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!